Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena di hari yang mulia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam, insyaallah dalam keadaan iman. Dan kita bersalawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai ikutan kita, sebagai suri teladan kita, terutama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nasihat singkat kita atau dakwah singkat kita pada kesempatan kali ini, kita mengangkat satu tema, yaitu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan istilah husnuzon, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari sangkaan kita. Ya, kita sering mendengarkan istilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari sangkaan kita. Ya, sesuai persangkaan hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa jika seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan nasuha, dengan tobat yang tulus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Ya, ketika seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan nasuha, dengan tobat yang tulus, bersungguh-sungguh, ikhlas, serius bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Dan jika dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sangat mudah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hamba tersebut. Berbeda jika seorang yang putus asa atau orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang penting untuk kita fahami, yang penting untuk kita mengerti, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa jika seorang hamba bertobat dengan tobatan nasuha, bersungguh-sungguh dengan tobatnya, ikhlas dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan menerima taubat hamba tersebut. Dan jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah permohonannya, seluruh permintaannya, seluruh permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Jadi hadis dari Abu Hurairah ini adalah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda zanni abdi li." Bahwa ana inda dhanna abdi li. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan persangkaan hamba kepadaku. Jadi aku Allah Subhanahu wa taala itu sesuai persangkaan hamba padaku. Ya, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang kesahihannya telah disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita bagaimana seorang muslim harus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim dan muslimah itu harus bersangka baik, berhusnuzan, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang muslim dan muslimah harus memiliki sikap raja, sikap harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, seorang muslim, kita insyaallah muslim, harus memiliki sangkaan baik yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersangka baik, selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki sikap raja. Apa itu raja? Yaitu mengharap, harapan yang tinggi, menggantungkan harapan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang muwahhid, seorang yang bertauhid, itu harus memiliki 3 hal ketika dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muwahhid harus memadukan 3 hal dalam dirinya. Yang pertama, ada yang disebut dengan istilah mahabbah. Seorang muwahhid bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mahabbah. Mahabbah itu kecintaan, beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakidah, orang-orang yang bertauhid, asyaddu hubban lillah, itu sangat keras, sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada yang namanya khauf, beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu raja, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap. Jadi 3 hal ini yang harus dimiliki oleh seorang hamba muwahhid, orang yang bertauhid, orang yang berakidah yang benar, orang yang beriman. Dia harus memiliki 3 hal ini ketika beribadah kepada Allah: mahabbah, kecintaan, raja, pengharapan, dan khauf, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis tadi, ana inda dhanni abdi li, bahwa aku sesuai dengan persangkaan hamba kepadaku. Kemudian mengenai makna hadis ini, Al-Qadi Iyad berkata, ulama kita menjelaskan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberi ampunan jika hamba meminta ampun. Jadi makna hadis ini, kata Al-Qadi Iyad, bahwa sebagian ulama menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberi ampunan jika hamba meminta ampun. Jadi ampunan itu akan diberikan oleh Allah kepada hambanya ketika hamba itu meminta ampun. Ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat jika hamba bertobat. Ya. Jadi ketika hamba itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, akan memperkenankan taubatnya.
Kemudian Allah akan mengabulkan doa jika hamba tersebut meminta. Allah akan mengijabah, memperkenankan doa hamba tersebut ketika hamba tersebut berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan beri kecukupan jika hamba meminta kecukupan. Allah akan memenuhi kebutuhannya. Allah akan memberikan kecukupan kepada hal-hal yang dia butuhkan ketika hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kecukupan. Kemudian ulama yang lain menjelaskan kata Al-Qadi Iyad mengatakan, sebagian ulama juga menjelaskan bahwa makna daripada hadis ini adalah berharap pada Allah, raja dan meminta ampunannya. Ya, berharap kepada Allah dan meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu penjelasan daripada Al-Qadi Iyad dalam menyampaikan penjelasan-penjelasan para ulama kita tentang masalah ini, tentang hadis tadi. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk husnuzan kita, atau inilah bentuk daripada sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan pada seorang muslim. Jadi inilah bentuk husnuzan kita, inilah bentuk sangkaan baik kita, selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh para ulama kita kepada kita seorang muslim dan muslimah. Kemudian mari kita melihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, Jabir berkata bahwa ia pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat 3 hari sebelum wafatnya. Jadi hadis ini Rasulullah ucapkan 3 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kemudian disampaikan oleh Jabir. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah salah seorang di antara kalian mati. Jadi janganlah salah seorang di antara kalian mati. Jangan sampai kalian mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan ia harus berhusnuzan pada Allah, melainkan dia harus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah salah seorang di antara kalian mati, meninggal dunia sebelum ia, melainkan ia harus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna, kecuali dia harus berhusnuzan, harus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa husnuzan, sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diajarkan pada kita ketika kita berdoa. Ya, sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang diajarkan kepada kita ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa ketika seorang hamba atau ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus hakul yakin. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, jadi sebelum kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon sesuatu hajat dan kebutuhan kita, baik itu yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia maupun yang berkaitan tentang keselamatan kita di akhirat nanti, maka yang harus kita lakukan sebelumnya adalah bersangka baik, berhusnuzan, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi tetap kita harus melakukan yang namanya ikhtiyar. Kita tetap harus melakukan sebab-sebab terkabulnya doa kita. Ya, di antara sebab-sebab terkabulnya doa kita itu kita harus berikhtiar, kita harus berusaha menempuh jalan agar doa kita tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga agar doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus menjauhi berbagai pantangan yang menghalangi terkabulnya doa. Jadi ada hal-hal yang memang bisa menyebabkan doa kita itu tidak terkabul. Doa kita itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya makan makanan haram, minum minuman haram, berpakaian dengan sesuatu yang haram, maka doa seseorang susah atau tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa
Ada seseorang yang melakukan perjalanan. Dia seorang yang musafir. Ya, seorang musafir itu kita ketahui doanya afdal, doanya makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musafir ini dengan pakaian yang lusuh, ya, mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Jadi bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mau mengabulkan doanya? Padahal kita ketahui ini adalah seorang musafir. Seorang yang musafir itu orang yang diijabah doanya, orang yang dikabulkan doanya. Tetapi tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia berdoa, walaupun dia musafir, karena Rasulullah mengatakan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang memang menjadi pantangan sehingga doa seorang hamba itu tidak diijabah, tidak dikabulkan, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, di samping kita berhusnuzan, bersangka baik, keyakinan yang kuat bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah, kemudian kita berikhtiar, berusaha, mencari jalan agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu menjauhi segala pantangan-pantangan, perkara-perkara yang bisa menyebabkan doa kita tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingatlah kaum muslimin bahwa sesungguhnya doa itu begitu ampuh. Doa itu begitu ampuh jika seseorang bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu sungguh sangat luar biasa, dahsyatnya, pengaruhnya ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan husnuzan, sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat dalam surah Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhan berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Allah yang memerintahkan kita berdoa, Allah yang memerintahkan kepada kita bermohon kepadanya. Iya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mohonlah kepadaku, angkat tangan kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku perkenankan bagimu. Doa ini adalah ibadah. Doa ini adalah salah satu bentuk ibadah yang mulia dalam agama kita. Sebagaimana salat. Salat itu ibadah, doa juga ibadah. Doa itu adalah ibadah tersendiri. Ibadah tersendiri yang ada pensyariatan khususnya dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Nah ini wahai Muhammad, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa taala, maka berikan jawaban kepada mereka bahwasanya aku, Allah Subhanahu wa taala adalah dekat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah dekat. Aku, Allah Subhanahu wa taala, mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan doa apabila memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Jadi ada kata-kata hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Artinya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Ya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Maka di sanalah letaknya doa kita akan diijabah, akan dikabulkan, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berakidah yang benar, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan akidah, pelanggaran-pelanggaran akidah, tidak melakukan bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, tidak melakukan ritual-ritual ibadah yang di dalamnya ada bentuk-bentuk kesyirikan. Jadi ini juga merupakan salah satu faktor sehingga doa kita akan dijawab oleh Allah. Artinya apa?
Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sana masih ada bentuk-bentuk kesyirikan yang kita lakukan, masih ada bentuk-bentuk pelanggaran akidah yang kita lakukan, maka inilah penyebabnya sehingga doa kita tidak akan diijabah, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Seperti itu penjelasan Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 186. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa karena doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah selain doa. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya kata Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala selain doa, melainkan doa. Sungguh luar biasa pengaruh doa ini bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang baik. Kemudian, ya, jika seorang berdoa dalam keadaan yakin akan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin akan dikabulkannya doa tersebut. Ya, wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'u min qalbi ghafilillah. Jadi, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Coba kita perhatikan bagaimana sabda Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin akan dikabulkannya doa kita. Ya, dalam keadaan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa doa kita diijabah, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu doa, dan kata Rasulullah, ketahuilah, pahamilah, mengertilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa min qalbi ghafilillah. Tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Orang yang berdoa hatinya lalai, tidak yakin, setengah-setengah, ya, tidak khusyuk, tidak tahu apa yang dia minta, hanya sekedarnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hati orang yang lalai. Maka sebelum kita sekali lagi mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dulu keyakinan kita seyakin-yakinnya bahwa apa yang saya minta ini akan diijabah oleh Allah, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa saya ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Akan tetapi kaum muslimin, jika doa kita itu tak kunjung dikabulkan atau lama prosesnya doa kita dikabulkan, maka yakinlah bahwa ada yang terbaik di balik itu. Maka yakinlah bahwa ada sesuatu yang terbaik di balik semua itu. Dari Abu Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala selama doa tersebut tidak mengandung dosa. Ingat, selama doa tersebut tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim. Jadi, seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa itu bukanlah dosa, bukanlah permintaan dosa, tidak mengandung dosa di dalamnya, dan doa itu bukanlah mengandung untuk memutuskan hubungan silaturahmi, ya, silaturahim, hubungan kekerabatan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan padanya 3 hal. Jadi doa kita ini dalam kondisi ini ada 3 hal yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Allah akan segera mempercepat terkabulnya doa kita. Ya, ini yang pertama kondisinya. Kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Bahwa doa kita ini di dunia ini mungkin belum, Allah Subhanahu wa taala belum berikan apa yang kita minta, tetapi yakinlah bahwa apa yang kita minta Allah Subhanahu wa taala simpan bagi kita di akhirat kelak. Allah simpan doa kita, keinginan kita di akhirat kelak. Karena ketahuilah Allah lebih tahu, Allah lebih paham, Allah lebih mengerti apa yang kita butuhkan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha mengetahui dan kita tidak tahu. Jadi Allah lebih tahu
Allah lebih paham, Allah lebih mengerti bahwa inilah yang dibutuhkan hambaku. Inilah yang diperlukan hambaku. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Jadi doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah ganti dengan sesuatu yang sama yang kita butuhkan. Kemudian para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa." Wahai Rasulullah, kalau begini keadaannya, artinya ketika kita berdoa tidak sia-sia, tidak rugi. Iya. Seperti ini kondisinya 3 hal tadi, maka sahabat mengatakan, kalau begitu wahai Rasulullah, kami akan memperbanyak berdoa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Allah nanti yang akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Berdoalah sebanyak-banyaknya selama di dalamnya bukan unsur dosa, selama di dalamnya tidak ada unsur pemutusan hubungan silaturahmi. Berdoalah sebanyak-banyaknya, baik kepentingan duniamu, kemaslahatan duniamu, dan terlebih-lebih lagi untuk keselamatan ukhrawimu. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad dan sanadnya jayyid. Kemudian Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam berkata bahwa terus meminta dengan doa dan memohon ampun Allah disertai rasa penuh harap padanya adalah jalan mudah mendapatkan maghfirah. Ya, salah satu jalan agar kita mudah mendapatkan maghfirah, agar kita mudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala disertai rasa penuh harap padanya. Itu raja tadi. Ya, kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah disertai dengan perasaan raja, harapan yang sangat tinggi agar doa kita diterima oleh Allah dan permohonan ampunan kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah terus pada janji Allah Subhanahu wa taala. Bahwa janji Allah janji pasti, tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya. Kita senantiasa selalu berhusnuzan, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa serta mohon kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam kondisi kita sekarang ini, sekiranya seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di Indonesia ini, mau bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan sangkaan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa virus corona ini akan lenyap dari dunia ini, khususnya dari Indonesia ini sebelum masuk Ramadan, maka Allah akan hilangkan wabah tersebut dalam sekejap. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah cuma mengatakan kun, jadi fayakun, maka jadilah. Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Dia kehendaki. Sekali lagi, sekiranya seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ini khususnya berhusnuzan, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa virus corona ini akan selesai sebelum masuknya Ramadan, maka insya Allah virus corona akan hilang dari dunia ini, terkhusus lagi dari bumi Indonesia tercinta ini. Cuma terkadang kita terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak berkeluh kesah, jauh menyandarkan hal-hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita terlena dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu penting. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting dalam mengantisipasi virus corona ini. Tetapi ada sandaran yang kita terkadang lupa, yang terkadang kita kesampingkan, yaitu sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu muncul hanya sangkaan-sangkaan buruk. Kalau begini, begini. Kalau begini, kehidupan sulit. Kalau begini, pendapatan menurun. Kalau begini, begini dan begini. Selalu saja pesimis. Tidak ada optimisme yang kita bangun. Tidak ada sangkaan baik yang kita bangun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membangun sangkaan baik kita, husnuzan kita seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang mustahil kalau Allah menghendaki. Tidak ada yang sulit kalau Allah menghendaki. Demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat singkat kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Segala kebenaran itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan segala kesalahan kekhilafan tentunya dari lisan kami pribadi, dan dimohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.